Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kofizen semuanya, sebagai seorang kader Muhammadiyah, maka saya juga akan membahas tentang orang yang sangat saya kagumi dalam kehidupan saya. Tentunya itu tidak sebanding dengan Rasulullah SAW, karena meskipun beliau adalah orang yang besar, sebagai founding father dari sebuah organisasi yang sangat besar, dikatakan sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, bukan terbanyak jumlahnya ya, tetapi terbesar dalam masalah aset dan juga pengaruhnya di dunia, itu adalah Muhammadiyah. Jadi kalau kita berbicara tentang organisasi Islam terbesar dalam masalah aset, dalam masalah kekayaan, dalam masalah pengaruh, Muhammadiyah nomor 1. Tapi kalau dengan jumlah pengikut paling banyak adalah Nahdlatul Ulama, itu adalah yang pertama kalau masalah jumlah atau kuantitas. Nah, saya tidak akan membahas masalah itu karena Muhammadiyah dan NU adalah sama-sama organisasi yang memiliki peran penting di negeri kita. Jadi saya tidak akan menyudutkan salah satu pihak. Semuanya mempunyai perannya masing-masing, termasuk NU, termasuk Muhammadiyah, semuanya pula peran yang sama. Tetapi pada fokus saya kali ini, saya akan membahas tentang tokoh ini, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, atau nama aslinya dulu disebut sebagai Muhammad Darwis. Ternyata beliau adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Nasab beliau itu nyambung sampai Rasulullah SAW. Dari Muhammad Darwis bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerebek. Ya, nah Kiai Gerebek itu nyambung nanti nasabnya ke siapa? Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Syekh Ahmad Jumadil Kubra nyambung ke Syekh Azmat Khan. Azmat Khan nyambung ke siapa? Ke Ali Zainal Abidin. Nyambung ke Sayyidina Husain. Ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Nyambung ke siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau siapa? Suaminya Fatimah Az-Zahra bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu nasabnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, Kofizen semuanya, di negeri kita saat ini sedang gonjang-ganjing masalah keturunan Nabi. Apakah Habib-Habib yang ada di negeri kita itu betul-betul keturunan Nabi atau mereka mengaku-ngaku? Saya katakan sekali lagi Kofizen semuanya, kalau orang-orang Arab itu mempunyai jalur nasab yang jelas, bin itu sangat jelas sekali. Jadi memalsukan bin segitu banyaknya itu kayaknya hampir mustahil. Tetapi kalau kita teliti lagi, memang ada beberapa Habib-Habib palsu, itu memang ada, dan dipalsukan itu juga ada. Tetapi tidak semuanya seperti itu, kita tidak boleh pukul rata. Dan kemudian kalau kita mau mengkritisi para Habib-Habib nyeleneh, Habib gendeng, Habib yang memang keluar dari jalur Islam, kritisilah mereka. Jangan kritisi masalah nasabnya, karena nasab itu kita kembalikan betul-betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu. Kita nggak boleh menjustifikasi perkara mereka itu betul-betul keturunan Nabi atau bukan. Itu bukan sesuatu yang merugikan kita. Kalau mereka betul-betul keturunan Nabi, ternyata kita hujat mereka, ternyata kok kita hujat nasabnya, nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau mereka memang itu bukan dari keturunan Rasulullah SAW, yang berdosa siapa? Yang berbohong, bukan kita gitu loh. Jadi kita itu mau percaya atau tidak, itu juga nggak ada ruginya bagi kita. Tetapi kalau kita menghujat nasabnya, hati-hati tadi. Kalau itu benar, kita nggak dapat pahala, tetap dapat dosa. Kalau salah, apalagi itu juga tetap jadi dosa yang lebih besar lagi, jatuhnya fitnah. Jadi benar itu jatuhnya ghibah, salah jatuhnya fitnah. Itu yang harus hati-hati, karena yang kita berbicarakan itu bukan satu atau dua orang, masalahnya adalah satu klan dengan jumlah keturunan yang begitu banyak, para habaib kan gitu. Nah, kita lebih berhati-hati saja. Artinya saya sendiri tidak mau mengambil komentar masalah itu. Saya serahkan saja itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang banyak Habib-Habib gendeng yang itu harus kita kritisi, tapi Habib-Habib yang lurus itu juga masih banyak yang bisa kita ambil ilmu dari mereka. Kofizen semuanya, memang di dalam sejarahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak pernah diakui sebagai Habib atau Syarif, karena memang beliau tidak pernah memamerkan nasabnya. Oh, saya ini keturunan Nabi loh, saya ini dari jalurnya Rasulullah SAW sebagai cucu yang sekian kalinya gitu kan, sebagai cucu yang sekiannya. Enggak, Muhammad Darwis atau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu tidak pernah memamerkan nasabnya sama sekali. Bahkan banyak orang berpikir bahwa beliau itu bukan
keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu hanya kiai biasa orang asli Indonesia. Padahal nyatanya di dalam silsilah keluarga beliau itu menyambung nasabnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam perjalanan negeri kita, orang yang paling banyak jasanya untuk negeri kita itu adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Indonesia belum merdeka, Indonesia belum punya sekolah, Kiai Haji Ahmad Dahlan bikin sekolah. Orang Indonesia, negeri kita belum punya panti asuhan, Muhammadiyah sudah bikin panti asuhan. Muhammadiyah sudah bikin gerakan-gerakan yang revolusioner dalam masalah pendidikan dan juga masalah sosial. Makanya sekarang kalau kita tanya berapa asetnya Muhammadiyah dalam masalah pendidikan, Muhammadiyah itu kalau nggak salah punya 172 perguruan tinggi. Ya, ada universitas, ada sekolah tinggi. Kemudian punya sekitar 122 lebih itu rumah sakit. Kemudian punya 5.000 lebih sekolah dan madrasah. Itu dari tingkat PAUD sampai tingkat menengah atas, sekolah menengah atas. Inilah aset-aset Muhammadiyah dalam masalah pendidikan. Belum lagi panti asuhannya, belum lagi klinik-kliniknya, belum lagi ini itunya. Dan Muhammadiyah sendiri itu juga punya perguruan tinggi, bukan hanya di negeri kita, tapi juga di luar negeri punya. Salah satunya yaitu kalau tidak salah ada di Singapura, itu ada Universitas Muhammadiyah, ada sekolah tinggi Muhammadiyah di sana. Luar biasanya Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah mempunyai peran sangat penting dalam dakwah Islam di negeri kita Indonesia utamanya, juga di luar. Dan pendirinya adalah seorang keturunan Nabi Muhammad SAW, Syekh Muhammad Darwis atau Kiai Haji Ahmad Dahlan. Confident semuanya. Suatu hari ini dikisahkan, kisah ini sangat sahih sekali dalam kemuhammadiyahan. Syekh Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajari murid-muridnya 1 pertemuan, 2 pertemuan, 3 pertemuan. Yang beliau ajarkan itu adalah surat Al-Ma'un. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Itu surat itu berkali-kali sampai beberapa pertemuan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada murid-muridnya. Hari pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7, nggak ganti-ganti surat itu. Kemudian muridnya bertanya, wahai guru kami Kiai Haji Ahmad Dahlan, kok kita masih ngajinya surat Al-Ma'un terus, nggak pindah-pindah? Apa jawaban beliau? Sudah kamu kerjakan belum? Itu jawaban beliau. Sudah kamu kerjakan belum? Ini adalah jawaban yang sangat luar biasa dari seorang guru. Ternyata yang namanya ilmu bukanlah terletak kepada kuantitasnya, tetapi kualitasnya. Dikerjakan atau tidak ilmu itu yang kita pelajari. Percuma menyimpan ilmu yang begitu banyak, tetapi tidak ada yang dikerjakan. Maka dari situlah menjadi pondasi sangat luar biasa bagi Muhammadiyah. Timbulnya sekolah-sekolah, timbulnya panti asuhan-asuhan. Itu semua berasal dari surat Al-Ma'un. Maka ada istilah gerakan surat Al-Ma'un yang berasal dari kisah ini, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan hanya mengajarkan beberapa ayat-ayat dari surat Al-Ma'un kepada para muridnya. Kemudian diprotes, kenapa kok hanya diajarkan itu-itu saja? Ternyata Kiai Haji Ahmad Dahlan menginginkan supaya surat Al-Ma'un itu betul-betul diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita bisa melihat apa yang dimiliki oleh Muhammadiyah saat ini adalah disebabkan karena mereka mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di dalam surat Al-Ma'un. Mereka mengamalkan 1 surat saja bisa sekaya itu. Andai kata mereka mengamalkan seluruh isi di dalam Al-Quran, andai kata semua isi di dalam Al-Quran diterapkan di negeri ini, bukan hanya di Muhammadiyah, di negeri ini, maka jelaslah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk satu negeri mereka mau bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa banyak protes, maka pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bukakan pintu-pintu langit dan pintu-pintu bumi. Itu yang Allah janjikan. Maka sebetulnya kalau kita melihat sekarang, kenapa negeri kita banyak kekacauan, kemiskinan di mana-mana? Padahal orang mengatakan negeri kita adalah kolam susu. Batu dan kayu aja bisa jadi tanaman, bisa jadi tumbuhan. Tapi kenapa kemiskinan di mana-mana? Karena
kemiskinan itu disebabkan mereka itu jauh dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mau mendekat ke ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mau menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan mereka sehari-hari, maka janji Allah tidak akan pernah teringkari. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.